Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izati Aziza, NIM 1961206035. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni dengan tema akad ijaroh dan akad hiwalah. Pengertian akad ijaroh. Akad ijaroh berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ajru, yang berarti al-iwadu atau imbalan, atau lebih dikenal dengan ganti atau upah. Dalam ekonomi syariah yang sudah dikenal, akad ijarah memiliki pengertian yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership atau miliknya atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MU Majelis Ulama Indonesia nomor 9 DSN strip MUI strip 4 strip 2000 tentang pembiayaan ijarah menyebutkan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan akad ijarah. Salah satu dalil yang melandasi akad ijarah terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dan landasan di dalam hadis salah satunya yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya atau kering keringat mereka." Hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani, dan At-Tirmizi. Contoh akad ijarah. Yang pertama, ijarah multi manfaat. Akad ijarah multi manfaat ini digunakan dalam bentuk pembiayaan multiguna bank syariah. Contohnya adalah pembiayaan multiguna bank muamalat atau pembiayaan multiguna bank mandiri syariah. Yang kedua, akad ijarah mutahiyah bit tamlik. Contoh kasus ijarah mutahiyah bit tamlik adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing syariah dan bank syariah. Akad yang dikenal juga dengan nama akad ijarah wa iktina merupakan perjanjian sesuai syariah untuk menggantikan praktek sewa beli ribawi seperti yang sering dipraktekkan pada lembaga leasing dan perbankan konvensional. Adapun pengertian akad ijarah mutahiyah bit tamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Yang ketiga yakni skema ijarah dalam MMQ. Dalam akad ijarah, transaksi lain di perbankan adalah perjanjian sewa yang terdapat dalam skema pembiayaan penggunaan akad musyarakah mutanakisah atau MMQ. Sederhananya, akad MMQ adalah kebalikan dari ijarah mutahiyah bit tamalik atau IMBT. Jika pada sewa akad IMBT atau ijarah mutahiyah bit tamalik kepemilikannya adalah nasabah baru terjadi pada akhir sewa setelah nasabah melunasi uang sewanya, maka pada akad KPR syariah atau kredit kepemilikan rumah syariah menggunakan skema MMQ, kepemilikan nasabah terjadi sejak awal pembiayaan, namun kepemilikan tersebut masih merupakan kepemilikan bersama dengan bank, sehingga produk KPR syariah menggunakan akad MMQ sering juga disebut sebagai KPR syariah kongsi. Adapun transaksi ijarah terjadi ketika aset yang dibeli dengan akad MMQ tersebut disewakan oleh bank kepada nasabah selama jangka waktu pembiayaan. Yang keempat, akad ijarah mausufa fi alzimah. Transaksi ijarah berikut terjadi karena praktek sewa menyewa yang menggunakan pola pemesanan barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati
sering disebut dengan sewa inden. Oleh karena itu, MUI melalui Fatwa Dewan Syariah Nomor Nasional Nomor 102 Tahun 2016 menerbitkan fatwa mengenai sewa inden untuk produk KPR inden bank syariah. Selanjutnya, pengertian akad hiwalah. Hawalah dalam bahasa Arab bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Rukun akad hiwalah. Pertama, pihak yang berpiutang muhil, pihak yang kedua pihak yang berhutang muhal, yang ketiga pihak menerima hiwalah yang berkewajiban membayar hutang kepada muhil, yakni muhal alai. Yang keempat yaitu adanya piutang muhil kepada muhal, yang kelima adanya piutang muhal alai kepada muhil, yang keenam sigot hiwalah atau aturan atau perjanjian. Yang selanjutnya, persyaratan akad hiwalah. Syarat yang harus terpenuhi untuk terjadinya sebuah pemindahan hutang dari pihak penghutang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut. Kerelaan dari muhil, yakni orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain, telah setuju untuk melunasi hutangnya. Karena kerelaan dari seorang muhil merupakan syarat terjadinya kontrak hawalah atau hiwalah. Adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhal yang haknya dialihkan kepada orang lain, keberatan hutang yang dilimpahkan kepada tetap di dalam jaminan atau dijamin pelunasannya. Adanya kesepakatan di antara orang yang menanggung hutang muhal alai dengan orang yang mengalihkan hutang muhil. Jenis akad hiwalah. Ada dua jenis akad hawalah, yakni hawalah mutlaqah dan hawalah muqayyah. Hawalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban membayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa disadari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Sebagai contoh, Ahmad berhutang kepada Beni dan Ahmad mengalihkan hak penagihan Beni kepada Cepot, sementara Cepot tidak mempunyai hubungan hutang dan piutang pada Beni. Maka apabila hal seperti itu terjadi disebut hawalah mutlaqah. Hawalah hak adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang. Semisal Beni sebagai piutang digantikan sebagai Ahmad yang berpiutang. Penyebab akad hiwalah berakhir. Sebuah kontrak hawalah atau hiwalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Dibatalkannya kontrak hawalah oleh setiap-tiap pihak yang terkait. Muhal alai, orang yang menagih hutang telah melunasi kewajibannya yang merupakan hutang dari muhal orang yang memberikan hutang. Muhal orang yang memberikan hutang telah membebaskan muhal alai, orang yang menanggung hutang, dari kewajiban bayar hutang. Muhal alai telah meninggal atau ia mengingkari adanya kontrak hawalah di antara mereka. Muhal, muhil, dan muhal alai. Sedangkan muhal, yakni orang yang memberikan hutang, tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti. Kesimpulan transaksi ijarah dan hiwalah memberikan kemudahan nasabah dalam melakukan macam-macam muamalah dengan bank syariah. Penerapan akad ijarah dalam produk perbankan syariah dilakukan menggunakan hanya akad ijarah saja maupun akad ijarah dalam skema multi akad dalam transaksi syariah. Sedangkan penerapan akad hiwalah juga harus menyesuaikan rukun serta syarat pelaksanaannya. Perbankan syariah mengimplementasi keseluruhan contoh akad ijarah dan akad hiwalah tersebut dengan merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.